-o itu flag sebagai output. Jadi kita pengen output dari file kita itu ada di itu ada di file yang namanya tailwind CSS, tailwind.css. Terus -i itu gunanya input filenya. Jadi kita pengen ngasih directory, kita pengen nge-set input file yang nantinya bakal dicek sama tailwind CSS atau yang nanti bakal diproses sama tailwind CSS. Dan folder itu bakal ada di dalam source strc style.css. Terakhir ada flag -w gunanya untuk watch. Jadi kita nggak perlu ngejalanin kodenya setiap kali kita bikin perubahan di file index.html kita. Dia bakal otomatis update sendiri. Dan kalau kita pencet enter, di copy dulu. Kalau udah ngejalanin kedua kode tersebut, kita pencet enter aja. Dan nanti tailwind bakal jalan. Ini bakal ada kode kayak ini, rebuilding, dan in berapa millisecond. Tandanya tailwind CSS udah bekerja dan selalu updating ketika ada perubahan di file index.html kita. Pertama, kita coba lihat dulu project source code ini, karena project ini udah bekerja, udah bisa, cuman kurang dark mode-nya aja. Jadi kalau misalnya kita jalanin go live. Kalau misalkan tampilan website kayak gini, berarti tailwind-nya udah bekerja secara normal, sudah bisa, dan kita tinggal mulai bikin dark mode ya. Oke, sebelum kita bikin dark mode-nya, ada beberapa hal yang perlu diadaptasiin dulu sesuai nama kita dan pekerjaan kita sebagai apa sekarang. Karena nama saya Muhammad Noval Aulia, berarti saya nggak usah ubah. Untuk mas yang semua yang join, boleh semua elemen yang isinya itu ke personal boleh diubah. Ini ada Muhammad Noval Aulia di paling atas, terus ada di navbar, terus ada di header sini, bisa disesuaikan ke status masing-masing dan semua konten sisanya. Dan satu lagi yang perlu ditambahin itu profile picture-nya. Jadi untuk nambahin profile picture, pertama kita harus cari fotonya itu terlebih dahulu di folder kita dimanapun itu. Sebagai contoh, coba pakai ini sebagai profile picture. Dan untuk makainya, kita tinggal pindahin foto tersebut ke dalam folder image. Dan kalau udah masuk ke folder image, kita ubah namanya ke pp. Oke, dan kalau sudah, kita masuk ke dalam file tailwindconfig.js dan kita di bagian background image, di sini udah ada pp1, kita tinggal ubah URL-nya dan disesuaikan dengan nama file kita dan format file tersebut. Bisa diganti ke JPG, disesuaikan sama file yang barusan dimasukkan. pp.jpg, maka di background image di property URL-nya juga harus disesuaikan namanya jadi pp.jpg.
Dan kalau kita udah tambahin, kalau kita refresh-nya, maka bakal image-nya bakal masuk, dan setelah Mas ubah-ubah namanya tadi disesuaikan ke diri masing-masing, ini juga bakal langsung update. Oke. Oke. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke inti dari coding talk ini, yaitu ke bagian dark mode. Nah, pertama kita bakal ngeset dulu dark mode-nya. Kita masuk ke index.html di bagian head, di bawah title, kita bakal bikin script baru. Mungkin ada yang nanya, kenapa scriptnya kita taruh di head? Kan biasanya script kita masukin di body. Karena kalau sesuai gunanya masing-masing. Kalau misalkan scriptnya kita masukin di body, kita pengen scriptnya itu di load ketika elemen dari HTML kita udah ke load. Jadi setelah elemen HTML-nya udah tampil semua, baru scriptnya jalan. Tapi di kondisi kita sekarang, kita pengen jalanin scriptnya dulu, dan setelah itu baru jalanin atau nampilin body dari file HTML kita. Kenapa gitu? Karena nanti yang kita ubah dalam script yang ada di head ini bakal berpengaruh ke tampilan yang ada di body kita. Gitu. Dalam script tulis, kita bakal ngecek nih, dalam properti local storage, karena dark mode di Tailwind itu bakal ngecek di local storage, kita bakal nge-get item yang namanya color theme. Dan kita cek, kalau color theme-nya itu nilainya adalah dark, atau nanti lagi uh, atau kalau nggak ada, atau kalau nggak ada sama sekali atau key yang namanya color theme dalam local storage, dan window atau browser kita, atau kondisi dark mode kondisi browser kita itu adalah dark mode, dot matches. Jadi di if else ini kita bakal ngecek dulu apakah di local storage uh, color theme-nya itu sama dengan dark, atau oh ini ada sama dengan dark, atau kalau nggak ada color, atau kalau nggak ada color theme di dalam local storage, dan uh, theme dari browser kita itu dark, maka kita bakal ngeset document element .classlist.add, dan kita bakal ngeset dark mode-nya menjadi kita bakal ngeset mode dari website kita menjadi dark. Itu di sini ada error.
Oke, dan kalau misalkan kondisi di atas itu nggak sesuai, kita bakal bikin else. Dan di sini kita bakal ngeset class list dari dokumen element untuk nge-remove atau ngilangin kelas. Jadi kita pengen jadi light gitu. Kalau misalnya kita save, kita balik ke website kita, dia bakal nggak ada perubahan karena belum di set dark mode dan apa namanya belum di set dark dari setiap belum di set mode dark dari setiap elemennya. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam local storage, nah di sini tempat di mana Tailwind itu ngecek tim dari website kita. Jadi kita nggak perlu refresh. Jadi kalau misalnya kita nge-refresh webnya atau kita tutup webnya dan buka lagi, kondisi timnya itu bakal sesuai dari apa yang ada di dalam local storage gitu. Jadi kondisi timnya itu bakal sesuai sama yang paling akhir, kondisi paling akhir. Oke. Setelah itu kita tambahin, sekarang kita bakal nambahin kode lagi di bagian index.js. Silakan masing-masing buka index.js dan kita bikin di paling atas. Oke. Di sini, kalau misalkan kita lihat di website yang udah jadi, di sini dia ada icon yang bakal tampil sesuai dengan kondisi timnya. Kalau misalkan dark, maka yang bakal tampil itu matahari atau nandain. Kalau kita pencet dia bakal berubah ke lighting. Dan kalau misalkan kondisinya lagi light, maka bakal muncul bulan yang gunanya kebalikan dari apa namanya analogi matahari tadi. Kalau dipencet bakal berubah ke dark theme. Nah, kalau misalnya kita lihat di HTML kita, elemen itu udah ada nih di bagian theme toggle, di bagian sini. Tapi kenapa belum tampil? Karena secara default, kelasnya kita set ke hidden. Jadi dia bakal tampil sesuai dengan kondisi timnya aja. Nah, untuk ngeset mana yang bakal tampil di setiap timnya, kita bakal pakai JavaScript. Gitu. Pertama kita bakal ambil dulu elemen tersebut, pakai get element by ID. Kita bakal namain elemen pertama, kita bakal ngambil icon untuk dark mode-nya dulu. Kita bakal ambil theme toggle dark icon sama dengan main get element by ID dan nama dari ID-nya, nama dari ID dark icon tersebut yaitu theme toggle dark icon. Dan yang kedua, kita bakal ambil buat yang light icon-nya. Namanya bakal sama, tapi di dark kita bakal ganti ke light. Dan sama dengan document element ID, dan namanya kita ubah ke theme toggle light icon. Nah, pertama kita bakal set dulu. Kita bakal nge-set icon mana yang bakal tampil sesuai dengan theme yang ada di dalam local storage tadi. Untuk ngecek ya, kita bakal jalanin if local storage get item namanya color theme sama dengan dark, atau kita bakal ngecek color theme itu ada nggak di dalam local storage. Dan window.matchMedia
Bentar, kita set, kita lihat apa namanya, tema dari browser kita itu sama dengan dark dot matches. Kalau misalkan itu benar, salah satu dari di atasnya itu benar, kita bakal set light iconnya, kita bakal nampilin icon else. Kalau misalkan bandar, kalau misalkan bukan dark, kalau misalkan light mode, kita bakal tampilin dark icon. Misalnya kita jalanin, sekarang kita save, kita balik ke halaman kita, bakal tampil di sebelah kanan. Dan kalau kita pencet, dia belum berubah apa-apa karena kita belum kasih fungsi atau kita belum kasih listener klik ke icon tersebut. Tapi kalau misalkan kita pindah ke tab application dan kita ubah secara manual color theme-nya, kita ubah ke dark dan kita save, kita refresh web page-nya, nah dia bakal berubah jadi logo jadi icon light atau icon matahari. Dan kalau misalnya kita balikin lagi ke light, kita save, open save, kita refresh page-nya, dia bakal ubah ke bulan sesuai dengan yang kita pengen. Nah selanjutnya kita tambahin event listener untuk toggle button tersebut. Nah untuk ngelakuinnya, kita bakal ngambil elemen tersebut, theme toggle btn, dengan dokumen get element by id theme toggle. Kita bakal ngambil elemen button yang nanti bakal ditekan atau bakal dipencet. Di sini kita bakal nambahin event listener, theme toggle button dot add event listener, buka kurung, kita bakal nambahin listener untuk event click function, dan di sini kita bakal ngeset dark dan light mode yang sedang aktif. Gitu. Jadi pertama kita pengen toggle dari icon darknya dan icon lightnya. Untuk ngelakuin hal tersebut, kita bisa copy salah satu dari icon yang di atas dan remove-nya kita ganti ke toggle. Sama ke bagian toggle dark icon. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita pencet, nah dia bakal berubah. Tapi di bagian local storage-nya dia bakal tetap sama, light, dan nggak berubah. Karena belum kita set setiap kali button ini dipencet untuk merubah local storage-nya. Sekarang kita langsung lakuin aja. Pertama kita set dulu. Kita bikin kondisi. Kalau local storage.get, kita bakal get item dulu. Ada nggak kalau misalkan kita bakal ngecek key local theme. Kalau misalkan color theme-nya ada dan nilai dari color theme-nya itu sama dengan light, kita bakal ngeset document.document_element.classList. Kita bakal nambahin kelas dark ke dalam. Kita bakal nambahin kelas dark. Dan kita bakal ngeset local storage.setItem. Kita bakal ngeset key color theme-nya menjadi dark.
dan else kalau misalkan color theme-nya itu bukan light atau dark, kita bakal ngeset document element class list remove dark. Jadi kita bakal ganti local storage-nya, nilai dari local storage dengan key color theme jadi light. Which ini kondisi pertama kita bakal ngecek ada nggak kalau local color theme-nya di local storage. Kalau misalkan ada dan nilai dari color theme-nya itu light, kita bakal ubah jadi dark. Dan kalau misalkan nilai dari color theme-nya itu bukan light alias dark, kita bakal ubah color theme-nya menjadi light gitu. Nah, terus kita tambahin lagi kondisi kedua, else. Kalau misalkan nggak ada color theme di dalam local storage, kita bakal ngecek if kan document element class list itu di dalamnya ada dark, kita bakal ngeset color theme-nya itu jadi light atau kita bakal ubah menjadi light. Kita tunggu dan local storage set item set jadi light. Else di bagian ininya biar lebih cepat. Yang tadinya remove kita ubah menjadi add, dan yang tadinya light kita ubah jadi dark. Oke, kita save, kita balik ke websitenya. Kalau misalnya kita pencet toggle buttonnya dan refresh, color theme-nya bakal berubah jadi dark. Kalau kita pencet lagi, dia bakal berubah jadi light dan seterusnya. Dan ini udah bekerja. Tapi kenapa nggak tampilannya berubah? Karena kita belum ngeset tampilan yang nanti bakal tampil di dark mode. Jadi setelah proses ini selesai, proses selanjutnya itu untuk membuat styling itu sendiri untuk bagian dark mode-nya. Gitu. Ini tahap satu sudah selesai. Sekarang kalau misalnya kita toggle buttonnya, dia bakal berubah ikonnya dan nilai dari color theme yang nanti bakal dipakai Tailwind untuk ngelihat state temanya udah selesai juga. Sekarang yang perlu kita lakuin tinggal untuk bikin dark mode-nya. Nah, kita balik ke index.html. Sini untuk melihat perubahannya kita bakal coba cek untuk mengubah background color dari body menjadi gray 900. Kalau misalnya kita save, kita balik, tampilan dari websitenya bakal sesuai sama kondisi color theme-nya. Kalau misalnya kita pencet lagi, maka bakal berubah background-nya ke putih. Nah, aku jelasin lebih sedikit lagi soal dark class ini. Jadi dark ini itu specifier untuk properti yang mau ditambahin ketika kondisi temanya itu dark. Jadi kalau misalkan kondisinya dark, maka yang bakal di apply stylenya itu yang ada setelahnya. Kalau misalkan kita di sini kita tulis BG Blue 400 misalkan, kita save, kita klik, kondisi ketika light mode yang tampil atau yang bakal digunain itu ini kondisi normalnya. Jadi ketika dark mode yang dipakai itu properti yang ada setelah class dark ini, gitu ya. Mudah-mudahan jelas di bagian yang itu.
sekarang kita lanjut ke bagian yang paling atas. Pertama kita bakal set dulu bagian navbarnya. Nah, di sini di bagian brandingnya kita pengen ketika dark mode kita set teksnya itu jadi white. Save, kita balik. Nah, dia udah white. Sesuai. Untuk bagian navbarnya, di sini dari awal kita udah set bagian untuk dark mode-nya dan kita lanjut ke bagian header-nya aja, ke header bagian jumbo. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bakal ketemu tag header. Setelah MB80PX kita tambahin dark supaya sama kayak ini guys. Dan di sini ini ada bagian apa namanya scroll button ya. Kita pengen ubah border dari scroll buttonnya itu jadi gray 50. Gray 50 header. Dan di sini juga kita save, kita balik. Untuk bagian headernya udah selesai, dia udah set untuk bagian dark mode-nya. Kalau kita ubah, dia juga bakal menyesuaikan ke kondisi timnya. Sekarang kita lanjut ke bagian utamanya, bagian summary. Kita turun lagi ke bawah. Nah, di bagian geografi, di sini kalau ngeset dark mode, teksnya kita ubah jadi gray 300. Ketika kondisinya dark, kita save. Dan untuk bagian span-nya, kita tambahin juga. Kita ubah warna teksnya jadi gray 200. Isinya lagi dark mode. Dan itu sama juga buat di bagian kontak. Jadi sini kita bisa copy yang bagian biografi, kita copy di bagian kontak, service, kita scroll lagi ke bawah, so ada projects done, currently focusing on, sama education, dan udah. Dan kita juga copy yang bagian ini, text gray 200 ke body dari setiap paragraf. Education, services, scroll ke bawah, bagian span 50 plus, development, dan all di bagian education. Kalau kita save, kita balik lagi, kita refresh, nah, dia bakal tampil sesuai dengan warna dari warna dari yang kita set. Dan yang terakhir bagian footer. Jadi bakal jadi implementasi terakhir. Kita scroll ke bagian paling bawah di bagian footer. Kita bakal ngeset div-nya, kelas di dalam footer. Untuk warnanya semuanya berubah jadi B300. Nah, di sini dia bakal ngeset semua warnanya jadi 300, tapi ada yang belum ke-apply, itu bagian SVG di kanan bawah. Nah, untuk ngesetnya, kita bisa ke bagian SVG,
kita langsung tambahin di sini dark text gray 300. Kita lihat salah satunya bekerja atau enggak. Nah, Instagram dia bakal berubah ke warna yang barusan kita tambah. Nah, bagian ini kita tinggal copy aja. Di samping text black, kita tinggal paste kode ini. Save. Refresh page-nya. Dan sekarang icon SVG di sebelah kanan, warnanya bakal sesuai dengan kondisi tema dari halaman website ini. Kalau misalkan kita balikin lagi ke light mode, warnanya itu juga bakal ke warna default yang kita set. Jadi nggak bakal ada yang aneh lah. Dan warna icon yang paling bawah juga bakal berubah. Berubah juga ke bagian hitam. Jadi itu salah satu kegunaan atau salah satu kelebihan dari Tailwind yang sebelumnya kita jelasin di bagian utility class. Jadi kita bisa ngeset satu property class aja di setiap kelas, di setiap kelas. Jadi kita nggak perlu ambigu mana yang pakai kelas apa untuk mengubah ini atau pakai kelas apa untuk mengubah properti itu, karena kelas yang ada itu cuman gunanya satu gitu. Project kita udah selesai sampai titik situ. Kalau misalkan ada yang tertarik untuk ngeliat source code-nya, bisa buka link ini, source code, github.com, OEM Novel, portfolio source code. Dan untuk kalau ada yang tertarik untuk melihat slide-nya, bisa balik ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.